Libya Channel 1784 mempersembahkan Dewa Naga Kehancuran, Kunci Segel, Klan Naga, Sraing. Serangan yang dilancarkan oleh Jie Yan di jarak hampir 5 meter dari Wang Long pun langsung membelah kabut sedikit lalu mencapai Wang Long. "Jangan meremehkan aku bocah," teriak Wang Long sekuat tenaga saat ia mengayunkan tombak pembunuh naga ke arah serangan Jie Yan. Duar. Ledakan terjadi dan membuat tempat tersebut bergetar keras. Setelah itu, terlihat Jie Yan yang kembali muncul di belakang Wang Long lalu mengayunkan pedangnya lagi. Karena menggunakan konsep angin di sekitarnya, Wang Long dapat memprediksi di mana Jie Yan muncul. Ia pun langsung berbalik lalu mengayunkan tombak pembunuh naga sekali lagi. Terang! Bom! Tanah di bawah telapak kaki Jie Yan dan Wang Long hancur berantakan. Keduanya saling mendorong satu sama lainnya. Wang Long saat ini memasang wajah sangat muram karena kematian burung rok. Ruang ki di dalam jantungnya juga telah hancur sepenuhnya. Meskipun ia tidak mengalami luka, tentu saja ia mendapatkan efek samping yaitu penurunan jumlah kapasitas ki. Itulah harga kontrak yang ia buat. Setiap kontrak dengan hewan roh ataupun roh, akan ada peraturan yang disepakati oleh kedua belah pihak. Untuk Wang Long, itu adalah pengorbanan ki. Jika ia membatalkan kontrak, ki-nya akan diserap oleh burung roh dalam jumlah tertentu secara permanen. Sementara jika burung roh mati, ia juga mengalami hal yang sama walaupun itu tidak sebesar kehilangan ki jika ia membatalkan kontrak. Tetapi tetap saja untuk kultivator setingkat dirinya, dibutuhkan waktu bertahun-tahun untuk menebus kehilangan kapasitas ki di jumlah tertentu secara permanen. Ledakan badai. Wang Long berteriak keras saat dari mulutnya angin yang tampak seperti gelombang kejut meledak. Jie Yan tetap tenang menghadapi serangan dari Wang Long. Walaupun jaraknya sangat dekat, dengan teknik kabut ungu teleportasi, ia masih bisa bereaksi untuk mengincar. Ia bisa berpindah kemana saja sesuka hatinya di daerah yang ditutupi oleh tekniknya. Duar. Ledakan besar lainnya terjadi dalam sekejap saat teknik Wang Long menghancurkan beberapa bangunan lainnya. Ia pun langsung menoleh ke arah tertentu lalu mengayunkan tombak pembunuh naga sekali lagi. Tusukan badai. Tornado kecil tampak mengelilingi bilah tombak pembunuh naga. Walaupun serangan itu tidak menggunakan konsep sama sekali, itu tetap saja kuat karena adanya gabungan dari kekuatan kehancuran yang berasal dari tombak pembunuh naga. Jie Yan yang muncul juga langsung mengayunkan pedangnya sekuat tenaga ke arah tombak pembunuh naga. Ia sangat tahu bahwa kecil kemungkinan ia bisa menang dalam waktu singkat melawan Wang Long yang hanya mengandalkan konsep angin untuk melacaknya. Seni rahasia, bila pemisah ruang. Sraing. Blar. Ketika kedua serangan bertemu sekali lagi, tempat tersebut semakin hancur berantakan. Wajah Wang Long hitam seperti pot karena ia sangat marah saat ini. Ia sangat tahu bahwa jika hanya mengandalkan ki, ia hanya bisa melawan Jie Yan secara seimbang. Tetapi, jika ia menggunakan konsep angin untuk menyerang, ia tidak akan bisa melacak keberadaan Jie Yan. Ia saat ini berada di jalan buntu karena tidak bisa mendapatkan keuntungan setiap kali mereka bentrok. Tidak bisa. Jika terus seperti ini, jika roh kontrak orang ini datang, maka aku akan kalah apalagi jika mereka melakukan fusi. Aku harus menyingkirkan kabut ungu ini. Dia pasti akan mengalami serangan balik jika tekniknya dihancurkan secara paksa. Batin Wang Long.
Ia pun langsung menjaga jarak lalu menarik konsep angin yang ia sebarkan lalu menusuk tombak pembunuh naga ke dalam tanah. Tanpa jeda sama sekali, Wang Long mengaliri ki dan konsep angin dalam jumlah yang cukup mengerikan ke tombak pembunuh naga lalu melakukan tekniknya. Celaka. Jie Yan tahu apa yang ingin dilakukan oleh Wang Long. Jika itu terjadi, maka ia pasti akan terkena serangan balik karena teknik kabut ungu teleportasi merupakan teknik penyegelan yang terus terhubung dengannya. Terlambat. Ucap Wang Long dingin. Badai tornado kehancuran. Blar. Jie Yan yang menatap itu pun langsung menarik tekniknya lebih dulu. Ia tidak terlalu tahu apakah tekniknya akan hancur oleh teknik Wang Long, tetapi ia lebih memilih menarik tekniknya selagi masih sempat. Tornado bercampur petir hitam pun langsung muncul dan Wang Long sebagai pusatnya. Wush. Jie Yan langsung dihempaskan ke tempat yang cukup jauh tetapi ia masih sempat menarik tekniknya. Di sisi lain, Wang Long memasang wajah muram karena tidak menyangka bahwa ia gagal memberikan serangan balik kepada Jie Yan. Tetapi, ia tiba-tiba tersenyum karena merasakan beberapa kehadiran yang datang mendekat. Hentikan mereka! Teriakan seseorang terdengar. Teriakan itu tidak lain berasal dari tetua naga angin karena melacak bahwa 5 tetua klan naga mencoba memburu Jie Yan karena adanya kesempatan. Jie Yan menatap ke arah tertentu dengan tatapan dingin saat ia menyetabilkan tubuhnya. Ia telah melacak 5 tetua klan naga yang mencoba bergerak ke arahnya. Ia pun memutuskan ketika ia berhasil mengalahkan Wang Long, ia akan membunuh mereka secara pribadi. Dasar sialan! Kenapa kalian harus menghalangi? Wang Long sangat marah ketika menatap ke semua tempat bahwa 5 tetua klan naga yang telah setia kepadanya dihalangi oleh 7 tetua klan naga lainnya. Teleportasi. Jie Yan kembali muncul di belakang Wang Long lalu menyerang dengan gaya menusuk ke arah kepala Wang Long. Seni rahasia, peluru teleportasi. Jangan menganggap kau bisa menyerangku setelah teknikmu hancur. Teriak Wang Long saat ia membalikkan tubuhnya lalu melakukan gaya tusukan juga menggunakan tombak pembunuh naga. Tetapi wajah Wang Long tiba-tiba berubah karena ia hampir kehilangan kendali terhadap tombak pembunuh naga. Terang! Bush! Kedua serangan bertemu, kedua ujung bilah tepat mengenai senjata musuh masing-masing. Sial! Kenapa di saat seperti ini? Ini lebih cepat dari sebelumnya. Batin Wang Long sangat marah karena efek cairan yang ia gunakan untuk menundukkan tombak pembunuh naga hilang lebih cepat. Oleh karena itu, ia pun melompat mundur lalu mengeluarkan botol kecil untuk menundukkan kembali tombak pembunuh naga. Jie Yan yang menatap itu dengan mata dewa miliknya pun menyeringai kejam karena waktu yang ia tunggu telah tiba. Kemarilah. Jie Yan mengulurkan telapak tangan kirinya ke arah tombak pembunuh naga lalu tombak tersebut langsung memberontak di tangan Wang Long. Wang Long yang tidak sempat memberikan cairan yang dapat menundukkan tombak pembunuh naga pun terkejut ketika tombak pembunuh naga lepas dari tangannya dan langsung terbang ke arah tertentu. Wang Long yang menatap arah itu pun terkejut dan tubuhnya menegang sedikit. Terang! Bom! Jie Yan menangkap tombak pembunuh naga dengan tangan kirinya dan ia langsung menghentakkan tongkat tombak itu ke permukaan tanah yang mengakibatkan getaran kuat terjadi. Kau! Wang Long tidak tahu harus berbicara apa karena ia tahu bahwa jika tombak pembunuh naga mengakui seseorang menjadi tuan, maka pemiliknya akan bisa memanggil tombak tersebut hanya dengan koneksi yang mereka miliki. Apakah kau terkejut?
Apa kau tidak pernah memikirkan bahwa sedari awal bahwa tombak pembunuh naga ini adalah milikku? Senyum di wajah Jie Yan semakin menyeramkan saat mengatakan itu. Ia langsung menyerap kekuatan kehancuran dari dalam tombak pembunuh naga karena sedari awal itu adalah miliknya. Milikmu? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Teriak Wang Long menyangkal kata-kata Jie Yan. Apakah menurutmu itu tidak mungkin? Tanya Jie Yan dengan wajah kejam saat ia merasakan bahwa darahnya sendiri adalah kunci membuka segel garis darah naga hitam kehancuran di dalam tubuhnya. Langit tampak menjadi gelap saat pupil mata Jie Yan berubah-ubah dari waktu ke waktu dari mata biasa ke bentuk mata naga. Petir hitam menyelimuti seluruh tubuhnya dan ia dapat merasakan bahwa segel yang mengikat garis darah naga hitam kehancuran di dalam tubuhnya perlahan-lahan dikikis berkat kekuatan yang bisa dihasilkan oleh tombak pembunuh naga. Kau sudah memegang tombak pembunuh naga selama ini dan menganggap dirimu sebagai Raja Naga. Saat ini, aku akan menunjukkan apa artinya Raja Naga yang sebenarnya. Ketika Jie Yan mengatakan itu, tombak pembunuh naga bergabung ke dalam tubuhnya untuk melakukan proses terakhir menghapus segel pengekangan garis darah. Drurt! Klan naga tiba-tiba berguncang saat aura hitam bercampur petir menggelegar ke segala arah. Dan di saat itu juga, tubuh Jie Yan membengkak dengan kecepatan yang sangat tinggi. Dalam waktu kurang dari 2 detik, Jie Yan pun telah tumbuh setinggi hampir 40 meter. Wang Long yang menatap itu pun gemetaran ketakutan karena pernah melihat wujud tersebut di catatan kuno di alam abadi. Keringat dingin bercucuran di dahinya karena ia tahu apa sebenarnya wujud milik Jie Yan. Naga hitam kehancuran, ucap Wang Long ketakutan. Jie Yan dalam bentuk naga hitam kehancuran meraung keras ke arah langit dan di saat itu juga, semua tempat tampak hendak hancur, langit gelap dan petir hitam menyambar di semua tempat. Dan inilah akhirnya, Jie Yan akhirnya telah membuka kekuatan garis darah naga hitam kehancuran, dan mendapatkan kembali kekuatannya yang ia banggakan dahulu. Episode sebelumnya. Kematian burung rok. Episode berikutnya. Menghentikan Wang Long. Klan Naga. Raungan Jie Yan menggelegar di seluruh klan naga. Saat raungan pecah, para naga yang ada di klan naga pun menatap ke arah tempat Jie Yan berada. Para naga merasa bahwa darah mereka ditundukkan oleh sesuatu dan asalnya adalah raungan tersebut. Jie Yan yang saat ini meraung keras merasakan tombak pembunuh naga di dalam tubuhnya yang sedang mengeluarkan kekuatan kehancuran terus-menerus untuk menghancurkan segel. Namun, Jie Yan sedikit terkejut karena segel yang ada di dalam tubuhnya lebih kuat daripada yang ia bayangkan. Walaupun saat ini ia bisa menggunakan mode naga hitam kehancuran, itu tampak seperti ditekan. Segel ini tidak bisa dihancurkan semudah yang aku pikirkan. Walaupun tombak pembunuh naga memiliki kemampuan untuk membuka segel garis darah milikku, itu tidak sepenuhnya. Tetapi aku semakin paham bagaimana kuncinya agar segel ini hilang sepenuhnya. Yaitu, meningkatkan kekuatan kehancuran yang dapat dihasilkan oleh tombak pembunuh naga. Selain itu, aku harus mengandalkan tombak pembunuh naga juga untuk meningkatkan kekuatan petir hitam di dalam tubuhku. Jika tidak menggunakan tombak pembunuh naga, itu akan disegel kembali. Batin Jie Yan. Tetapi Jie Yan tidak lagi khawatir tentang segel karena sudah mengerti kunci untuk membukanya, yaitu dengan meningkatkan garis darahnya sendiri dan itu otomatis akan meningkatkan kekuatan petir hitam yang merupakan kekuatan kehancuran. Setelah ruangan Jie Yan terhenti,
ia menatap ke arah tempat Wang Long berada. Ia dapat melihat dengan jelas bahwa Wang Long sangat ketakutan saat ini. Karena kau menganggap dirimu sebagai Raja Naga, kau juga harus siap untuk menerima tantangan dari mantan Raja Naga. Teriak Jie Yan saat ia mengayunkan cakarnya yang telah diselimuti oleh petir hitam. Wang Long yang tersadar dari keterkejutannya pun merasakan ancaman kematian. Ia pun langsung melapisi lengannya dengan ki dan konsep angin lalu menggunakannya ke arah atas sekuat tenaga yang ia bisa. Tanpa menggunakan tombak pembunuh naga, ia tidak akan bisa menekan para naga. Yang ia pikirkan saat ini hanyalah cara untuk pergi dari klan naga dengan selamat. Tinju badai. Bam! Ketika Wang Long mencoba menahan serangan Jie Yan, ia dapat merasakan berat yang sangat mengerikan hanya dari kekuatan tubuh Jie Yan. Bom! Tinju Wang Long sama sekali tidak bisa menahan serangan cakar Jie Yan karena ki dan konsep angin yang ia gunakan langsung dihancurkan oleh petir hitam yang menyelimuti cakar Jie Yan. Jie Yan menarik cakarnya lagi lalu membuka rahangnya lebar-lebar karena tidak mau membuang waktu terhadap seseorang seperti Wang Long karena masih banyak hal yang harus dilakukan. Ki berkumpul dengan kecepatan yang sangat tinggi di rahang Jie Yan. Bola yang memadat tersebut memercikkan petir yang sangat liar. Ketika Jie Yan masih mengumpulkan ki, Wang Long yang menerima luka pun perlahan berdiri. Wajahnya saat ini sangat dingin dan ia tahu bahwa jika ia mencoba melawan Jie Yan, ia tidak memiliki kesempatan untuk pergi. Oleh karena itu, ia pun mengambil keputusan. Aku tidak bisa mati di sini. Batin Wang Long saat ia mengerahkan semua ki dan konsep terkuat yang bisa ia gunakan. Ketika itu terjadi, tidak seperti sebelumnya ketika angin sepoi-sepoi memancar dari tubuhnya. Kali ini, semua daerah di sekitarnya angin kencang berhembus. Aku tahu bahwa kau sangat kuat. Tetapi, jika kau ingin membunuhku, itu tidak mungkin sama sekali. Teriak Wang Long saat tornado perlahan muncul lalu berputar dan dirinya sebagai pusatnya. Bencana alam tornado. Duar. Tornado yang awalnya kecil langsung melebar dengan kecepatan yang sangat tinggi. Ruang lingkup teknik tersebut akan terus membesar dan akan menutupi seluruh klan naga. Itu sudah menjadi bencana alam yang sebenarnya. Di sisi lain, Jie Yan hanya mendengus lalu menembakkan bola ki yang telah ia padatkan. Bola awal kehancuran. Blar. Ketika tornado sudah membesar, Jie Yan pun menembakkan tekniknya. Pergi dari sini. Tetua naga api berteriak keras karena bahkan untuk dirinya yang telah mencapai tingkat alam sage tahap ke-9 akan terluka oleh ledakan yang akan terjadi. Para tetua naga yang berada di sana langsung pergi menjauh buru-buru. Tidak hanya untuk mereka, bahkan Xiao Zia, Xia Yuer, Xiao Yu, Lan Qinzu, Guyin dan Dai Mubai langsung terbang ke arah luar kuil. Duar. Ketika tornado dan teknik Jie Yan bertemu, ledakan dahsyat terjadi. Awan jamur terlihat di klan naga yang membuat semua pada naga terkejut dan menatap ke arah ledakan tersebut. Ledakan terus membesar melewati kuil suci para naga. Banyak bangunan kuat meledak dalam sekejap dan gelombang kejut ledakan tidak berhenti melebar sama sekali. Kelompok Xiao Yu dan para tetua klan naga langsung terhempas ke tempat yang sangat jauh. Di saat klan naga hampir hancur seperempat, ledakan perlahan mereda. Kuil suci para naga telah hancur sepenuhnya tetapi istana Dewi Naga Perak sama sekali tidak memiliki kerusakan. Apa yang terjadi? Siapa yang bertarung? Hei,
Apa kalian tidak merasa bahwa ruangan naga sebelumnya sangat familiar? Selain dari itu, suara itu memaksaku untuk tunduk. Para anggota klan naga berdiskusi satu sama lainnya ketika menatap ke arah ledakan yang telah mereda. Tanpa bertanya pun, mereka tahu bahwa kuil suci telah hancur sepenuhnya. Ledakan sebelumnya sangat berbahaya. Dai Mubai yang mengalami sedikit luka walaupun itu ringan, berkata dengan nada muram sambil melihat ke arah tempat ledakan sebelumnya. Bagaimana keadaan kakak? Lan Qingzu berkata dengan nada khawatir kepada Xiao Yu yang berada di sebelahnya. Sebelum Xiao Yu menjawab, Xiao Zia yang berada di sekitar mereka menjawab, dia baik-baik saja. Ledakan seperti itu tidak akan bisa menyakiti tubuh Jie Yan yang telah mencapai level yang menakutkan. Ya, aku yakin suami tidak akan kenapa-kenapa. Gu Yin juga berpikir positif saat ini walaupun ia sedikit khawatir. Untuk Xia Yuer, ia hanya terbang di udara sambil menatap ke arah kejauhan. Wajahnya sedikit cemberut karena sebelumnya, ia sangat ingin melawan Wang Long tetapi ia malah melawan burung rok lemah. Di reruntuhan kuil suci naga, Jie Yan yang dalam bentuk naga mengaktifkan mata dewa miliknya dan mencoba mencari keberadaan Wang Long. Tatapannya kini tertuju ke tempat yang cukup jauh. Kau ingin melarikan diri? Tidak semudah itu. Jie Yan menyeringai kejam karena sudah melacak di mana Wang Long berada. Sedari awal, ia yakin bahwa Wang Long pasti berniat melarikan diri. Seni rahasia, lubang teleportasi pemecah ruang. Dung. Tubuh Jie Yan dalam bentuk naga pun langsung memudar dalam sekejap mata dan berpindah ke tempat yang cukup jauh. Di dekat pinggiran klan naga, terlihat Wang Long yang berhasil melarikan diri dari ledakan walaupun masih terkena dampaknya. Tetapi ia tidak peduli dengan cedera tersebut karena tujuannya sedari awal adalah kabur dari klan naga. Sialan. Ketika pasukan klan Wang tiba, maka klan naga akan hancur sepenuhnya. Ucap Wang Long dingin saat ia membuka segel formasi agar keluar dari wilayah klan naga. Apakah kau berpikir bisa kabur dari tanganku? Kau sungguh naif. Suara seperti sebuah guntur terdengar di telinga Wang Long yang membuatnya membeku di tempat. Ia tiba-tiba melacak aura tirani yang tiba-tiba muncul di belakangnya secara mendadak. Ketika Wang Long mencoba melihat ke belakang, sebuah cakar yang sangat besar melesat ke arahnya. Cakar naga. Seraing. Jeres. Wang Long yang tidak siap hanya bisa mengandalkan ki dan konsep secara pasif dan itu pasti tidak akan mampu menahan cakar Jie Yan yang telah diselimuti oleh petir hitam. Darah yang sangat banyak muncrat saat luka tercetak dari wajah hingga pinggang Wang Long. Bom! Wang Long yang dihempaskan pun menabrak pengalang klan naga dan ia pun memuntahkan seteguk darah. Ia perlahan berdiri dengan tubuh gemetaran. Jika saja ki dan konsep miliknya tidak aktif, ia pasti akan tewas di tempat. Lagi pula, ia tidak lagi memiliki banyak kekuatan karena sebelumnya telah menggunakan hampir seluruh kekuatannya untuk mengambil kesempatan kabur dari hadapan Jie Yan. Tubuh Jie Yan perlahan menyusut ke bentuk manusia karena kekuatan kehancuran yang berada di tombak pembunuh naga mulai menipis. Ia tahu bahwa itu akan kembali terisi dalam waktu tertentu dan di saat itu, ia akan bisa memasuki bentuk naga lagi. Katakan, apa tujuan kultivator dari alam abadi datang ke dunia ini? Ucap Jie Yan dingin saat menatap Wang Long yang tidak mungkin dapat melawan lagi. Mata Wang Long sangat merah saat ini dan kemudian ia pun tersenyum kejam ketika membalas,
apa gunanya aku memberitahumu? Asal kau tahu, ketika kau membunuhku, lokasimu akan langsung dilacak oleh klan Wang. Tampaknya kau tidak mau bekerja sama sekali. Namun, Jie Yan menghentikan kata-katanya saat ia menghilang dalam sekejap. Teleportasi. Jelek. Wang Long membeku di tempat ketika merasakan dingin di dada kirinya. Ia menatap ke arah bawah dan menemukan bilah tombak pembunuh naga telah menusuknya. Aku tidak pernah takut dengan yang namanya klan Wang. Karena kau tidak mau berbicara, ketika anggota klan Wang lainnya tiba, aku akan mengorek informasi dari mereka. Matilah. Petir hitam surgawi. Blar. Episode sebelumnya. Kunci segel. Episode berikutnya. Kehormatan klan naga yang terlupakan. Klan naga. Blar. Petir hitam menyambar lalu membuat Wang Long yang terkena menjadi gosong. Semula daya hidupnya masih bisa diselamatkan dengan cara tertentu tetapi api kehidupannya semakin cepat pudar. Kau akan menyesal karena telah membunuhku. Klan Wang tidak akan pernah melepaskanmu. Biar aku kasih tahu satu hal, klan Wang akan merekam semua wajah orang yang menghabisi anggota klan Wang. Menjelang akhir nafasnya pun, Wang Long terus mengancam Jie Yan. Karena tahu bahwa ia akan mati, ia tidak perlu memohon apapun lagi. Ia hanya bisa menyumpahi Jie Yan dalam hati dan berharap bahwa klan Wang akan membunuh Jie Yan di kemudian hari. Jie Yan hanya mendengus jijik atas ancaman Wang Long. Ia pun menarik tombak pembunuh naga lalu menatap tubuh Wang Long yang jatuh ke permukaan tanah. Ia pun langsung mengambil cincin ruang Wang Long. Seni rahasia, lubang teleportasi pemecah ruang. Jie Yan mengarahkan telapak tangannya ke mayat Wang Long lalu pusaran ungu muncul dan menelan tubuh Wang Long. Ketika Jie Yan menutup tekniknya, darah terciprat sedikit tanda bahwa tubuh Wang Long hancur tercabik-cabik di dalam tekniknya. Untuk seseorang yang bukan pemilik garis darah yang sama dengannya, jika ia tidak melindungi seseorang yang masuk ke dalam tekniknya, tubuh mereka akan tercabik-cabik dalam waktu singkat. Klan Wang atau apapun itu, aku akan menghancurkan mereka jika berani mengusik kehidupanku. Ucap Jie Yan dingin lalu menatap ke arah pusat klan naga. Selanjutnya, sudah waktunya membereskan pengkhianat. Setelah mengatakan itu, Jie Yan pun langsung menghilang dalam sekejap dan muncul di jarak tertentu di kuil suci naga. Sebelum tiba di tempat yang ingin dituju Jie Yan, ia berhenti di tempat lalu menatap ke arah tempat yang cukup jauh di klan naga menggunakan mata dewa miliknya. Didi King. Kenapa kalian menghalangi jalan kami untuk membantu Raja Naga? Tetua Naga Bumi berkata dengan dingin ketika menatap ke arah wanita bercadar, Didi King. Di sebelah Tetua Naga Bumi, terlihat Tetua Naga Besi, Kegelapan, Kayu dan Emas. Mereka semua memasang wajah dingin karena merasa bahwa masa depan klan naga tidak sebaik yang mereka harapkan dengan bantuan seseorang dari alam abadi. Apakah kau bodoh? Tentu kami akan membantu Raja Naga yang sebenarnya. Raja Naga yang lahir dari festival Raja Naga. Apa kalian berlima telah lupa bahwa Raja Naga telah mengkonsumsi buah mitos suci lalu menundukkan kita semua di bawah kekuasaannya? Aku ingat dahulu bahwa kalian berlima paling antusias meraung untuk memberi penghormatan kepada Raja Naga. Didi King berkata dengan nada jijik ketika menatap ke arah kelima tetua klan naga yang setia kepada Wang Long. Didi King. Kau akan menyesali hal ini pada akhirnya.
Tidak lama lagi anggota klan Wang dari alam abadi akan sampai di dunia ini. Apa kau pikir dunia ini yang keseluruhan bekerja sama mampu melawan satu klan abadi? Mustahil. Tetua Naga Kegelapan berkata dengan sangat marah. Cukup Tetua Naga Kegelapan. Kau telah mempermalukan klan naga. Tetua Naga Cahaya berkata dengan nada marah saat ki-nya bocor. Kaulah yang harus tutup mulut Tetua Naga Cahaya. Klan naga berada di ambang kepunahan jika Wang Long tewas. Tetua Naga Kayu menambah saat wilayah di tempat tersebut perlahan bergetar, tumbuhan dalam jumlah yang cukup besar pun perlahan mekar. Ini adalah kekuatan dari Tetua Naga Kayu yang dapat mempengaruhi alam itu sendiri dengan kekuatannya. Kau terlalu pengecut Tetua Naga Kayu. Kau adalah peringkat ketiga di jajaran tetua klan naga. Tetapi pemikiranmu sangat sempit. Kakakku tidak akan pernah melepaskanmu. Xiao Yu berkata dengan nada jijik ketika menatap kelima tetua klan naga yang sangat pengecut. Kami tahu bahwa Raja Naga tidak akan melepaskan kami. Tetapi, karena kau dan Lan Qinzu berada di sini, aku ingin melihat apakah dia bisa menyelamatkan adiknya dari cengkraman kegelapan. Tetua Naga Kegelapan berkata dingin saat semua tempat langsung menjadi gelap dalam sekejap. Celaka. Tetua Naga Cahaya yang paling familiar dengan kekuatan Tetua Naga Kegelapan pun berteriak keras karena jika Tetua Naga Kegelapan menggunakan teknik tersebut, tidak akan ada yang bisa menghentikannya untuk melakukan sesuatu terhadap Xiao Yu dan Lan Qinzu. Bahkan Xiao Zia yang sedari awal hanya menonton sedikit terkejut karena beberapa tokoh penting di klan naga telah jatuh ke titik yang membuatnya muak. Ia ingin bergerak untuk menyelamatkan Xiao Yu dan Lan Qinzu, tetapi ketika ia ingin bergerak, ia langsung terhenti dan menatap ke arah tertentu dengan senyum kecil di wajahnya. Supremasi, Dewa Binatang Buas. Berlutut. Blar. Ki Raja disertai oleh aura tak kasat mata meledak di tempat tersebut yang membuat Tetua Naga Kegelapan yang ingin bergerak tiba-tiba membatu di tempat. Darah naga di dalam tubuhnya ketakutan setengah mati. Ini adalah paksaan dari garis darah serta perintah mutlak melalui skill unik Raja Naga. Bluk. Tidak tahan dengan paksaan, Tetua Naga Kegelapan langsung terjatuh ke permukaan tanah serta teknik yang ia gunakan lenyap seketika. Ia dengan susah payah menatap ke arah atas dan menemukan Jie Yan yang menatapnya dengan mata naga yang sangat dingin. Kau telah membuat klan naga berada di atas benang tipis. Klan Wang bukan sesuatu yang bisa kau provokasi. Ucap Tetua Naga Kegelapan dengan nada dingin. Aku bertanya-tanya, kau adalah salah satu tetua klan naga. Pertama, aku harus memberitahumu kabar gembira, aku telah membunuh Wang Long. Ucap Jie Yan untuk menunggu reaksi Tetua Naga Kegelapan dan 4 lainnya. Apa katamu? Kau sudah gila. Teriak Tetua Naga Kegelapan. Gila. Sungguh lucu, sebagai tetua klan naga, kau harus tahu peraturan penting untuk para naga. Sejak kapan para naga tunduk pada seseorang yang bukan dari klan naga? Walaupun dia berasal dari alam abadi, aku telah mendengar bahwa para naga dari zaman kuno tidak pernah tunduk. Aku bertanya-tanya saat ini apakah kau itu naga atau kadal? Jie Yan berkata dengan nada jijik. Tetua Naga Kegelapan menggertakkan giginya dengan kuat ketika mendengar apa yang dikatakan oleh Jie Yan serta penghinaan yang ia terima. Sementara untuk 4 tetua lainnya, mereka tidak berani berbicara karena Jie Yan saat memegang tombak pembunuh naga. Kekuatan dari tombak itu sangatlah mengerikan. Setelah menyerap darah Jie Yan yaitu garis darah naga hitam kehancuran,
mereka seperti selalu menghadapi Raja Naga secara langsung jika berada di hadapan tombak pembunuh naga. Sebelum Tetua Naga Kegelapan berbicara lagi, Jie Yan pun lebih dulu membuka suaranya, "Kau telah mencoba melukai adikku, sudah pasti aku tidak akan mengampunimu. Karena kau sangat menghormati Wang Long dari lubuk hatimu, maka aku akan mengirimmu ke dalam neraka agar bertemu dengannya." Mata Tetua Naga Kegelapan melebar ketika menatap tombak pembunuh naga melesat ke arah kepalanya. Ia mencoba untuk menghindar tetapi tekanan dari Jie Yan semakin kuat sehingga ia hanya bisa melihat bilah tombak menembus matanya. Jelek. Episode sebelumnya. Menghentikan Wang Long. Episode berikutnya. Metode yang lebih kejam daripada penyiksaan. Klan Naga. Jelek. Tombak pembunuh naga langsung bersarang di kepala Tetua Naga Kegelapan. Sudah pasti itu akan langsung membunuhnya. Jie Yan sama sekali tidak memberi ampun kepada naga seperti Tetua Naga Kegelapan karena seperti mengkhianati klan naga itu sendiri lalu mencoba untuk melukai adiknya. Menatap kematian Tetua Naga Kegelapan, tidak ada rasa kasihan sama sekali dalam hati Jie Yan. Bukannya ia berdarah dingin, tetapi ia paling membenci kata pengkhianatan. Sudah kemurahan hati untuk Tetua Naga Kegelapan bahwa ia membunuhnya secara langsung, tidak menyiksanya terlebih dahulu. Untuk 7 tetua klan naga lainnya, mereka terkejut bahwa Jie Yan langsung menikam Tetua Naga Kegelapan hingga tewas. Tetapi tidak ada yang berkomentar karena itu adalah keputusan dari Raja Naga walaupun itu hanya sepihak. Tombak pembunuh naga pun langsung menyerap semua esensi darah Tetua Naga Kegelapan. Itu bukan darah, tetapi esensi darah murni. Esensi darah murni tersebut langsung diubah menjadi kekuatan kehancuran di dalam tombak pembunuh naga untuk memulihkan persediaan kekuatan kehancuran lebih cepat. Inilah yang dinamakan sebagai tombak pembunuh naga. Dikatakan di masa lalu, tombak pembunuh naga juga telah membunuh jutaan naga sehingga memiliki aura yang dapat menekan para naga layaknya Raja Naga. Lalu, bagaimana caraku berurusan dengan kalian berempat? Kalian harus sadar bahwa kalian tidak akan bisa kabur dari tanganku. Sekuat apapun kultivasimu, kau akhirnya hanya akan bisa tunduk di depanku. Ucap Jie Yan dingin saat menatap ke arah Tetua Naga Bumi, Besi, Kayu dan Emas. Keempatnya sangat pucat karena tahu bahwa apa yang dikatakan oleh Jie Yan benar. Jika Jie Yan menggunakan teknik supremasi, Dewa Binatang Buas serta tekanan garis darah, mereka tidak akan bisa bergerak sama sekali. Ini sudah menjadi akar asal mula klan naga, dan tidak bisa dibantah sama sekali oleh para naga. Raja Naga, tolong luangkan hidup kami. Tetua Naga Bumi, Besi, Kayu dan Emas yang pintar hanya bisa menundukkan kepala. Untuk tunduk pada Raja Naga, walaupun itu memohon, sama sekali tidak ada rasa malu bagi para naga karena sedari awal, Raja Naga adalah pemimpin para naga. Luangkan hidup kalian. Hahaha. Jie Yan tertawa sambil menatap ke arah langit. Di saat tawa itu jatuh, teknik supremasi, Dewa Binatang Buas juga meledak dibarengi oleh Ki Raja. Ini membuat Tetua Naga Bumi, Besi, Kayu dan Emas langsung pucat. Keringat dingin menetes di dahi serta punggung mereka karena telah menyadari kengerian sebenarnya teknik Jie Yan. Akhirnya mereka tahu kenapa Tetua Naga Kegelapan tidak bisa bergerak sama sekali. Setelah tawa Jie Yan mereda, ia menatap keempatnya dengan haus darah. Ia sangat ingin membunuh keempatnya tetapi ia lebih memilih menggunakan mereka berempat serta anggota yang mengikuti pengaturan mereka.
Jika kau ingin menyesalinya, maka kau harus menjadi budak. Mati di medan perang adalah kebanggaan bagi para naga. Ini bisa dihitung sebagai kontribusimu pada klan naga. Dan dengan ini, kau tidak akan dicap sebagai pengkhianat. Apakah kalian berempat setuju? Tanya Jie Yan dingin. Keempatnya terkejut karena langsung paham apa artinya. Raja Naga telah kembali ke klan naga untuk membawa para naga berperang dan mereka berempat adalah tumbal untuk membersihkan jalan lalu mengorbankan nyawa mereka untuk mengurangi jumlah musuh. Sebagai tetua klan naga yang telah hidup lama, keempatnya sangat paham tujuan Jie Yan. Mati di medan perang lebih baik daripada dibunuh di tempat lalu dicap sebagai pengkhianat. Ini juga bisa membuat kelangsungan hidup naga jenis mereka yang tidak bersalah lebih terjamin karena ketika mereka tewas dan memberikan kontribusi, jenis mereka akan dianggap sebagai pahlawan. Meskipun metode Jie Yan cukup kejam, itu bisa dianggap memberikan keringanan. Bahkan untuk 7 tetua klan naga lainnya langsung paham apa yang ingin dilakukan oleh Jie Yan. Mereka juga cukup lega karena tidak harus mengorbankan lebih banyak pasukan dan membiarkan pengkhianat melakukannya untuk mendapatkan imbalan pengampunan jenis mereka. Xiao Yu dan Lan Qinzu hanya merasa sedih karena kakak mereka Jie Yan cukup kejam saat ini. Tetapi mereka sadar bahwa itulah yang harus dilakukan agar para naga tidak seenaknya membuat kekacauan internal di klan naga yaitu klan mereka sendiri. Keempat tetua klan naga menggertakkan giginya masing-masing dengan kuat. Mereka tahu ini juga ancaman yaitu Jie Yan berniat memusnahkan jenis mereka karena sang pemimpin berkhianat. Walaupun begitu, mereka tentu tidak ingin jenis mereka punah. Oleh karena itu, keempatnya mengambil keputusan. Baik Yang Mulia, kami menerima hukuman yang Anda berikan. Keempat tetua klan naga berkata dengan nada yang sangat dalam karena tidak memiliki pilihan lain. Lebih baik melindungi jenis mereka dengan menggunakan diri mereka membersihkan musuh di medan perang. Zia, beri formasi segel budak. Buat aturan yang sangat ketat tanpa celah. Perintah Jie Yan. Ia sangat tahu sebagai monster tua yang telah hidup di waktu yang tidak terhitung jumlahnya, Xiao Zia pasti memiliki teknik formasi seorang itu yang tidak akan bisa dilanggar jika telah disepakati. Ho ho. Jie Yan kecil, aku tidak menyangka kau akan memiliki kualitas untuk menjadi Raja Naga yang sebenarnya. Tentu saja aku akan membuat teknik formasi budak yang akan mereka sesali jika melanggarnya. Xiao Zia dengan suara menggoda pun perlahan terbang saat mengatakan itu ke hadapan 4 tetua klan naga. Wanita sialan. Jie Yan, kenapa bukan aku yang membuat formasi seperti itu? Aku pasti bisa membuat formasi yang bagus agar mereka patuh. Xia Yuer langsung mendarat di bahu Jie Yan lalu berbicara menawarkan dirinya. Ia sangat tidak ingin melihat Xiao Zia tampak bisa melakukan apa saja dan menandakan bahwa Xiao Zia lebih baik darinya. Jie Yan melirik ke arah bahu kanannya dan menatap Xia Yuer yang tampak ingin membuktikan diri. Ia tidak bisa berkata-kata karena ia tahu bahwa Xia Yuer bukanlah seseorang yang kejam walaupun telah terkontaminasi oleh pikirannya sendiri karena seiring melakukan fusi. Untuk sesuatu seperti itu, Xiao Zia lebih cocok karena dia adalah roh yang mungkin paling jahat yang pernah ada di alam roh. Yuer, kau memiliki tugas yang lebih penting saat ini. Jie Yan berbicara dengan nada yang sangat serius seolah-olah tugas itu lebih penting daripada yang dilakukan oleh Xiao Zia. Tatapan Jie Yan yang menyiratkan bahwa hanya dirinya yang bisa melakukannya, membuat Xia Yuer terpesona.
Semangatnya langsung membara karena tentu ia ingin menunjukkan bahwa dirinya lebih baik daripada Xiao Zia. Entah sejak kapan, Xia Yuer telah menganggap Xiao Zia sebagai saingan abadinya. Katakan, putri ini pasti bisa melakukannya dan pasti lebih baik daripada wanita itu. Xia Yuer memegang pinggangnya dengan kedua tangannya yang mungil lalu ia membusungkan dadanya yang rata seperti papan. Untuk Guyin, Xiao Yu, Lan Qinzu dan Dai Mubai, keempatnya terdiam dengan kelopak mata berkedut ketika menatap ke arah Xia Yuer karena hanya Jie Yan yang mampu menipu Xia Yuer sedemikian rupa. Episode sebelumnya. Kehormatan klan naga yang terlupakan. Episode berikutnya. Pergerakan klan Wang. Klan naga. Keempat tetua klan naga yang awal mulanya berkhianat pun langsung menandatangani perjanjian menggunakan esensi darah. Ketika melihat formasi yang dibuat oleh Xiao Zoya, wajah keempatnya berubah drastis. Aspek pertama yang mereka perhatikan, formasi kontrak budak Xiao Zia sangatlah kuat, tidak bisa dipecahkan hanya menggunakan tingkat kultivasi. Selain dari itu, isi perjanjian bahkan lebih mengerikan. Keempatnya akan menjadi ujung tombak jika terjadi perang. Banyak peraturan lainnya yang sangat ketat dan konsekuensinya bahkan lebih mengerikan. Jika mereka melanggar salah satu perjanjian, separah apapun luka mereka, seburuk apapun kondisi mereka, tubuh mereka akan menjadi boneka yang dikendalikan oleh formasi untuk membunuh naga jenis yang sama dengan mereka tanpa pandang bulu tetapi tidak jenis lainnya. Menggunakan esensi darah, Xiao Zia mampu membuat segel budak yang tidak akan bisa dilanggar oleh siapapun. Harus diketahui jika keempat tetua klan naga dikendalikan untuk membunuh jenis yang sama, rasa sakit seperti itu pastinya tidak tertahankan. Tubuh mereka hanya bisa bergerak secara otomatis. Hanya pikiran mereka yang waras tetapi tidak bisa mengendalikan tubuh. Ini adalah sesuatu yang sangat mengerikan. Metode yang digunakan oleh Jie Yan dan Xiao Zia memang yang terkejam yang pernah ada. Tetapi keempat tetua klan naga tahu bahwa ini adalah konsekuensi yang harus mereka terima karena melakukan pengkhianatan. Lalu Jie Yan, tugas apa itu? Tanya Xia Yuer dengan wajah serius. Kau lihat mereka bukan? Sebentar lagi mereka akan menunjukkan para anggota jenis mereka yang mendukung penuh pengkhianatan dengan cara tunduk pada Wang Long. Bisa dipastikan jumlah mereka akan banyak. Aku ingin Xia Yuer menangkap mereka semua menggunakan formasi. Bukankah ini sangat penting? Jumlah mereka sangat banyak. Tidak seperti Zia yang hanya menangani 4 diantaranya. Ucap Jie Yan dengan wajah serius. Mata Xia Yuer yang besar dan berair berkedip beberapa kali. Ia merasa bahwa ada sesuatu yang salah tetapi tidak bisa menemukan di mana letak kesalahan dari kata-kata Jie Yan. Xia Yuer berpikir keras dan memang benar bahwa mereka semua adalah naga. Jika jumlah mereka banyak, bukankah itu menunjukkan level kekuatan? Ia saat ini sangat yakin bahwa Jie Yan memang memberinya tugas yang sangat penting. Baik. Putri ini akan menangkap mereka semua setelah 4 naga tua itu memberitahu siapa saja mereka. Xia Yuer menepuk dadanya berjanji untuk menyelesaikan misi. Jie Yan tersenyum kecil karena Xia Yuer telah berjanji yang artinya satu masalah telah terpecahkan. Untuk Guyin, Xiao Yu, Lan Qinzu dan Dai Mubai, keempatnya terdiam karena tugas itu tentu sangat mudah. Siapa di antara para naga yang mau kabur di hadapan Jie Yan sang Raja Naga?
Bahkan 4 pemimpin mereka tidak berani kentut di hadapan Jie Yan walaupun dibuat menjadi budak. Yang artinya, tugas Xia Yuer hanyalah tugas sederhana yang terlihat sangat sulit di permukaan. Jie Yan, aku sudah selesai membuat segel budak pada mereka berempat. Ucap Xiao Zia saat berjalan ke arah Jie Yan dengan anggun. Itu hanyalah masalah kecil. Lihatlah, putri ini akan menangkap puluhan atau mungkin ratusan naga yang berkhianat. Hei naga tua, cepat katakan semua naga itu agar aku menangkapnya. Perintah Xia Yuer kepada 4 tetua klan naga yang telah menandatangani kontrak budak menggunakan esensi darah mereka. Xiao Zia hanya memicingkan matanya ke arah Xia Yuer karena tentu ia mendengar percakapan keduanya. Ia memang harus mengakui bahwa hanya Jie Yan yang bisa menundukkan Xia Yuer dengan cara lembut sementara dirinya dengan penindasan agar Xia Yuer tunduk. Keempat tetua naga pun langsung memberitahukan siapa saja mereka tanpa melewatkan satupun. Mereka tahu bahwa ini adalah konsekuensi kecil atas perbuatan mereka sehingga keempatnya bekerja sama dengan patuh. Tatapan Jie Yan pun tertuju pada beberapa tetua klan naga lalu memberi perintah. 3 di antara kalian bantulah Yuer membereskan kekacauan. Baik yang mulia. Tetua naga bulan, cahaya dan racun pun langsung mengambil tugas karena mereka adalah ahli dalam menangkap para naga. Setelah 3 tetua klan naga pergi bersama Xia Yuer, Jie Yan menatap ke arah semua tetua klan naga lalu berbicara kembali, adakan pertemuan. Aku akan membahas hal yang penting saat ini. Dan ini adalah perang yang akan diikuti oleh klan naga. Kata-kata Jie Yan membuat para tetua klan naga memasang wajah serius. Semua dari mereka mengangguk lalu mempersiapkan pertemuan. Setelah Xiao Zia juga masuk ke ruang jiwa untuk bersantai, Gu Yin pun menghampiri Jie Yan lalu bertanya, "Suami, apakah kita akan langsung menyerang Sekte Cahaya Suci?" Jie Yan menatap ke arah kejauhan dengan tatapan serius lalu mengangguk sambil menjawab, "Ya. Aku tahu bahwa saat ini mereka pasti mencariku karena aku telah memikirkan sesuatu bahwa ketika aku membunuh Su Xiao ataupun Su Yang, Sekte Cahaya Suci akan mengetahuinya." Gu Yin memasang wajah serius karena ia tentu tahu hal seperti itu bisa dilakukan karena gurunya juga pernah mengatakan sesuatu seperti itu. "Mubai, apakah kau ikut berpartisipasi?" Tanya Jie Yan menatap ke arah Dai Mubai yang saat ini memiliki basis kultivasi tingkat alam sage tahap ke-6 sama seperti Gu Yin. "Tentu saja," jawab Dai Mubai dengan seringai lebar di wajahnya. "Jika begitu, maka kau harus meningkatkan kultivasi ke tingkat alam sage tahap ke-7 bersama dengan Yiner. Aku yakin klan naga memiliki sumber daya yang cocok untuk kalian berdua. Mungkin kita akan bergerak dalam waktu kurang dari seminggu. Lakukan yang terbaik untuk menembus kultivasimu," ucap Jie Yan. Mendengar itu, Dai Mubai tersenyum kecil lalu mengangguk. Untuk Jie Yan, Lan Qinzu dan Xiao Yu, ketiganya belum bisa menembus tahap selanjutnya saat ini. Walaupun ada sumber daya yang cocok, waktu untuk menembus alam sage tahap ke-8 jauh lebih sulit serta banyaknya persyaratan yang harus dipenuhi. Ketiganya sangat menyadari hal ini. Bahkan untuk para kultivator lainnya juga sama. Jika tidak, bisa dipastikan bahwa akan banyak kultivator tingkat alam sage tahap ke-8 atau ke-9 di luar sana jika bisa menembus kemacetan hanya dengan sumber daya belaka. Di tempat yang sangat jauh, berita tentang kematian Wang Long telah diketahui oleh klan Wang.
Klan Wang juga melakukan pertemuan penting saat ini karena kegagalan Wang Long untuk menguasai klan naga serta menundukkan seseorang yang terkait dengan Bing Rui, pemimpin klan naga es yang hampir saja membinasakan klan Wang di alam abadi. Wang Long tidak berguna itu gagal. Aku kira dia jenius, tetapi tidak memiliki kemajuan apa-apa dalam rencana yang telah kita susun. Jika seperti ini, maka kita akan melakukan rencana kedua. Salah satu dari pria yang berada di ruang pertemuan yang dihadiri oleh banyak orang pun berbicara. Banyak dari mereka yang setuju untuk melakukan rencana kedua. Tatapan banyak individu pun tertuju pada satu sosok yang duduk di ujung meja besar tempat pertemuan klan. Sosok tersebut terlihat seperti pria parubaya, dengan luka yang tidak bisa hilang di dahinya sebelah kiri. Itu adalah luka yang diberikan oleh salah satu bawahan Bing Rui, anggota klan naga es yang tiba-tiba muncul entah dari mana. Baik. Jika begitu kita akan melaksanakan rencana kedua. Selain dari menangkap seseorang yang bernama Lan Qingzu yang telah diketahui sebagai murid Bing Rui dari anggota klan naga es yang kita siksa, kita juga harus mendapatkan warisan kaisar manusia secara diam-diam tanpa diketahui oleh siapapun. Karena kita tidak bisa pergi ke alam fana, kirim semua sampah tingkat alam sage tahap ke-9 ke dunia itu. Kirim juga beberapa anggota klan cabang untuk memimpin pasukan. Butuh waktu cukup lama agar mereka tiba di sana, mungkin butuh waktu beberapa bulan. Dan perintah utama adalah menangkap Lan Qingzu, menguasai dunia itu dan mendapatkan warisan kaisar manusia. Perintah pria parubaya yang tidak lain adalah pemimpin klan Wang saat ini, Patriark klan Wang. Episode sebelumnya. Metode yang lebih kejam daripada penyiksaan. Episode berikutnya. Pertemuan.